Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. How are you today? Today we are going to study about Module 6, Transportation. This is an English online English for PGSD, Teacher at Elementary School, untuk pertemuan kelima. Let's begin the materials. Modul 6 ini membahas tentang transportation. Ada tiga unit di modul 6. Pertama, unit 1 local transportation. Unit 2 asking and giving direction. Dan unit 3 out of town transportation. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah mahasiswa itu bisa menanyakan apakah bis atau kendaraan umum yang ditumpangi menuju atau melewati tempat yang dituju, bertanya dan menjawab pertanyaan tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk menuju ke suatu tempat. Kemudian ketiga, mengungkapkan larangan atau prohibition dan saran, suggestion, yang hubungannya dengan tata tertib berlalu lintas. Yang keempat, menanyakan di mana harus turun dan naik kendaraan umum. Yang kelima, menanyakan bagaimana menuju ke suatu tempat. Kemudian menanyakan ongkos, menanyakan jadwal bis, bertanya dan menjawab pertanyaan bagaimana menuju ke suatu tempat dengan cara yang sopan atau formal dan tidak formal. Dan kemudian menanyakan harga tiket untuk keluar kota seperti pesawat, bis, atau kereta api. Dan terakhir, menulis paragraf sederhana tentang bagaimana menuju ke tempat kerja atau sekolah. Nah, itu tujuan dari modul 6. Oke, kita bahas satu persatu ya. Unit 1 itu membahas local transportation. Nah, seperti kita tahu ada 3 transportasi. Di sini ada land atau local transportation yang kita bahas sekarang, yaitu bus, train, car, pedicab, bicycle, motorbike, and cart. Jadi di transportasi darat ya. Kemudian yang kedua, water transportation atau sea transportation. Ada ship, boat, yacht, motorboat, and submarine. Kemudian yang ketiga ada air transportation, helicopter, airplane, jet, etc. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Gambar pertama ini gambar water transportation. Nah, ini gambar kedua yang di tengah adalah land transportation atau local transportation. Seperti yang dibahas tadi, ada train, ada di sini Vespa, motorbike atau motorcycle. Ini car, ini dua-duanya car tapi beda jenis. Ada bus, bicycle, dan ini apa ini yang panjang? Ya, oke. Dan yang ketiga di sini air transportation. Ya, ada balon udara, ada pesawat terbang, ada jet, dan lain-lain ya. Oke, untuk grammar notes, poin grammar yang dibahas di unit 1 itu membahas tentang question words ya, kata tanya. Kalau pertanyaan diawali dengan to be, linking verbs atau modals, itu memerlukan jawaban yes atau no question. Contoh, is this bus to Lewi Panjang? Is this bus to Lewi Panjang? Apakah bis ini menuju atau arahnya ke Lewi Panjang? Kalau ya, jawabannya yes, it is. Kalau no, no, it isn't. Kemudian, do you like English? Yes, I do. No, I don't. Are you students? Yes, I am. Jadi dibalikan ya, kalau is this, yes, it is. Do you? Yes, I do.
Are you? Yes, I am. Nah, itu namanya question words yang yes or no question. Kemudian yang kedua, kalimat pertanyaan itu diawali dengan WH question, ya, WH question. Jadi diawali dengan WH gitu ya. Nah, ini memerlukan jawaban. Nah, WH question itu ada what, where, who, whom, which, when, how, whose, why. Nah, ini tahu ya semua artinya. What itu apa, where di mana, who siapa, whom dengan siapa itu untuk pelaku objek, which nah yang mana ini biasanya objek ya, when kapan ini waktu, how ini bagaimana, whose nah milik siapa, dan why mengapa. Nanti jawabannya harus ada alasannya. Nah, contoh kalimatnya, would you tell me which bus to Leuwi Panjang? Ini bisa dibedakan dengan tadi ya. Is this bus to Leuwi Panjang? Nah ini. Apakah bis ini menuju Leuwi Panjang? Nah kalau yang ini, would you tell me which bus to Leuwi Panjang? Maukah Anda mengatakan pada saya bis yang mana yang menuju Leuwi Panjang? Nah ini kan perlu jawaban ya, bukan ya atau tidak. You need to take the bus number 3. Ya bisa misalnya bis ke Leuwi Panjang itu nomor 3. Jadi you need to take the bus number 3. Nah, gitu. Kemudian contoh kalimatnya lagi, how do you get to work? How do you get to work? I usually go by motorbike. Jadi bagaimana Anda pergi bekerja gitu ya. Jadi menggunakan apa? Nah, communication points, koin komunikasi yang dibahas di unit ini. Pertama, ungkapan untuk menuju ke suatu tempat. How do you go to school? Bagaimana Anda pergi sekolah? Jawabannya, I go on foot. I go by car. Jadi saya pergi jalan kaki gitu ya kalau on foot. Ekspresi berapa lama waktu untuk pergi ke suatu tempat. Kalimatnya, how long does it take to go to your work? How long does it take to go to your work? It usually takes about 5 minutes. Berapa lama waktu Anda untuk pergi untuk pergi untuk ke kerja gitu ya. Misalnya ke sekolah itu berapa lama? Nah ini 5 menit biasanya ya. Nah untuk ekspresi prohibition atau larangan, tinggal ditambah don't di depan. Don't park along the street. It is forbidden. Jangan parkir sepanjang jalan. Nah dilarang ya. Don't be late. You will miss the train. Don't be late. Setelah don't langsung kata kerja ke satu. Kemudian misalnya don't eat too fast. Jangan makan terlalu cepat. Don't eat too fast. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ekspresi saran atau suggestion. Jadi ini ya, pakai had better atau should. You had better take the first bus. You should get off at the station. Anda lebih baik mengambil bus pertama. Anda seharusnya atau Anda lebih baik turun di stasiun, di terminal. Nah, unit 2. Unit 2 itu membahas tentang asking for and giving direction. Kalau menanyakan arah, Anda bertanya seperti ini. Excuse me, would you tell me how to get to the nearest bank? Atau could you tell me how to get to the nearest bank? Atau would you like to tell me how to get to the nearest bank? Atau the nearest restaurant?
the nearest market, for example. Jadi semakin sopan itu pakai would you like, ya, would you tell me. Tidak can you tell me. Nah itu juga tingkatan sopannya itu di bawah would you tell me. Kemudian ungkapan yang digunakan untuk memberi arah, go straight along the street. Artinya lurus saja gitu ya, ikuti jalan. Kemudian walk along the street, maksudnya jalan lurus ya. Turn right, belok kanan. Turn left. Nah, ini di mana turn right sama turn left-nya ya? Turn around, jadi muter. Get off, turun, get on, naik. Atau take the bus, ya jadi maksudnya naik bus nomor berapa. T-junction artinya pertigaan. Runabout, bundaran. Ada crossroad, perempatan atau intersection ya, persimpangan. Jadi ada T-junction, ada pipe junction, ada junction pipe. Ya, saya baca di sana berarti ada perlimaan ya gitu. Jadi 5 ini simpangannya. Nah, untuk menunjukkan posisi tempat, ini ada preposisi yang digunakan. Next to, beside, in front of, behind, between, above atau across from. Jadi untuk menunjukkan arah pas terakhirnya itu disebutkan. Misalnya kita mencari gedung, nah itu gedungnya dekat apa yang bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Misalnya ini dekat swalayan apa gitu, jadi orang tahu semuanya ya. Jangan menyebutkan rumah saya ada pohon mangga, itu kan pohon mangga bisa di mana saja. Jadi misalnya rumah saya itu dekat Masjid An-Nur, for example ya. Jadi bangunan yang orang tahu ya, publik. Jadi yang bangunannya yang umum, yang besar dan orang semuanya tahu. Kalau misalnya rumah saya yang ada pohon mangganya, itu kan bisa saja di rumah orang lain juga banyak pohon mangga. Nah, ini contoh untuk menunjukkan arah. How to go to my Pokjar ya. Misalnya my house is in Soreang. You know Soreang? Soreang itu di Kabupaten Bandung ya, Bandung Selatan. My Pokjar is in Katapang. If I want to go to my Pokjar, I usually go straight along Soreang Street. Then at Warung Lobak Junction, di persimpangan Warung Lobak, I turn left. Next, I go straight until I find the first gas station in Katapang. Across the gas station, there is a junction. I turn left to the junction and go straight for about 300 meters. The Pokjar is near SMK Katapang. There is a big sign there. You will not miss it. Nah, jadi ini di terakhirnya bahwa Pokjar itu dekat dengan SMA Katapang. Pasti yang namanya sekolah sangat besar ya. Jadi kelihatan gitu ya. Itu umum, bangunan umum. Ada tulisannya juga. Nah, gitu seperti itu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Anda bisa berkreasi lebih kreatif lagi. Mungkin lokasinya kan beda-beda gitu ya. Nah, unit 3, out of town transportation. Di sini yang dibahas itu bagaimana menanyakan ongkos. Nah, ini pertanyaannya, ini contoh dialognya. Excuse me, how much does it cost to take to Malioboro? Well, just pay 15,000 rupiah. Oh, how expensive it is. How about 7,000? No, it is far from here, sir. How about 10,000? Ini kurang H ya. Okay, please get on. Nah, ini contoh percakapan antar tukang beca ya di Malioboro. Nah, ini 15, dia pengennya 15.000. Nah, orang yang A ini menawar, how about 7,000?
Nah, no, it's far from here. Nah, si tukang becanya beralasan it's far from here. How about 10,000? Okay, please get on, ya silahkan. Jadi ada tawar-menawar ya untuk di beca. How expensive it is. Nah, di sini bukan bagaimana, tapi betapa mahalnya. Ya, untuk menyatakan apa ya itu, betapa indahnya. Alangkah indahnya. How beautiful it is misalnya ya. Atau misalnya how beautiful the girl is. Betapa cantiknya gadis itu. Jadi pakai how ditambah kata sifat itu menyatakan betapa atau alangkah ya, bukan bagaimana. Jadi bukan kalimat pertanyaan di sana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda dalam memahami modul 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice learning. Good luck.